Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini hari Jumat tanggal 13 Muharram 1446 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2024 Miladiah. Kita lanjutkan tadarus Al-Quran kita di ayat 46 surat Saba di juz 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Catatan kakinya 704. Apabila kebenaran sudah datang, maka kebatilan akan hancur binasa dan tidak dapat berbuat sesuatu untuk melawan dan meruntuhkan kebenaran itu. Di tafsir Al-Muyassar ayat 49 ini, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kebenaran dan syariat yang agung adalah datang dari Allah, dan kebatilan itu akan lenyap dan tidak mempunyai kekuasaan, maka kebatilan tidak akan kekal terulang kembali. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakanlah, jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri, dan jika aku mendapat petunjuk maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh Dia Maha Pendengar, Maha Dekat. Tafsirnya, katakanlah, jika aku berpaling dari kebenaran maka sesungguhnya aku menyesatkan diriku sendiri, dan jika aku konsisten terhadap kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepadaku, sesungguhnya Dia Maha mendengar apa yang aku katakan pada kalian, dan lagi Maha dekat kepada siapa yang memohon kepadanya. Walau tara idza fazi'u fala fawta wa uhidu min makanin qarib. Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan jikalau kamu melihat wahai Muhammad ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Aqalu amanna bi wa anna lahumut tanawusu wa anna lahumut tanawushu min makanim ba'id. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh. Catatan kakinya 705.
setelah mereka melihat bagaimana dahsyatnya azab pada hari kiamat itu, maka mereka baru mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal tempat beriman itu sudah jauh, yaitu di dunia. Dan di waktu itu orang-orang kafir berkata ketika berhadapan dengan siksa neraka, kami beriman kepada Allah, malaikatnya dan Rasulnya. Dan bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat itu, padahal tempat beriman itu sudah jauh tempatnya, yaitu di dunia, sedangkan mereka telah kafir di dalamnya. Laqad kafaru bihi min qablu wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Dan sungguh mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah waktu di dunia. Mereka mendustakan Rasulnya, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib, yang jauh dari kebenaran. Mereka tidak punya bukti kesandaran atas yang batil itu. Niscaya mereka tidak akan meraih kebenaran, sebagaimana seorang pemanah dari tempat yang jauh tidak dapat meraih sasarannya. Wahila bainahum wa baina ma yasatahuna kama fa'ilu bi asyaihim min qablu innahum kanu fi syakkim murib. Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Catatan kakinya 706. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan itu ialah beriman kepada Allah atau kembali ke dunia untuk bertobat, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Tafsirnya, dan antara orang-orang kafir itu dengan taubat ada tembok besar yang menghalangi keduanya untuk kembali ke dunia untuk beriman, sebagaimana yang Allah lakukan pada umat-umat terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia ragu terhadap ajakan Rasul. Mereka ragu terhadap hari kebangkitan dan pembalasan, sehingga mereka bimbang dan tidak beriman. Itulah akhir dari surat Saba 5 ayat 54. Kita lanjutkan surat Fatir, surat yang ke-35. Jumlah ayatnya 45 ayat, turunnya di Makkah, makanya masuk golongan surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsirnya, segala puji hanya untuk Allah, pencipta langit dan bumi serta keduanya. Dia menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya
untuk menyampaikan segala perintahnya dan segala larangannya. Di antara keagungan Allah adalah menjadikan malaikat-malaikat masing-masing memiliki 2, 3, dan 4 sayap supaya terbang dengannya untuk menyampaikan perintah Allah, dan Allah memberi kelebihan kepada hambanya ya siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada sesuatu yang bisa menentangnya. Ma yabtahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rezeki, hujan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan lainnya sebagainya dari segala kenikmatannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegah dan menghalangi rahmat Allah itu. Dan apa saja yang ditangguhkan oleh Allah dari rahmatnya, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dialah yang maha perkasa atas segala sesuatu dan lagi maha bijaksana, memberi rahmat dan menahan rahmat sesuai dengan kebijaksanaannya. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardi la ilaha illa huwa wa anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian dengan hati rahasia, lisan, dan anggota badan kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit berupa air hujan dan bumi berupa tanaman dan tumbuhan? Tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada sekutu baginya. Maka mengapa kalian berpaling dari keesaan dan ibadah kepadanya? Wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Tafsirnya, dan jika mereka kaummu, wahai Muhammad, mendustakan kamu sesudah kamu beri peringatan kepada mereka, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan akhirat. Maka Allah akan membalas masing-masing sebagaimana mestinya. Ayat ini sebagai peneguh bagi Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu,
Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah berupa datangnya hari kebangkitan, pemberian pahala dan siksa adalah benar dan tidak akan diubah. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kalian dengan membiarkan hawa nafsu menguasai jiwa kalian. Nah, sekali-kali janganlah setan pandai menipu kalian. Sesungguhnya setan bagi anak Adam adalah sebagai musuh yang nyata yang memperdayakan kalian tentang Allah. Maka jadikanlah setan itu musuh kalian, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Alladzina kafaru lahum adabun syadid walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang kafir mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan mengingkari Rasulnya, bagi mereka azab yang pedih di hari akhir. Adapun orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya dan mereka mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka akan diselamatkan dari siksa dan akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga. Afaman zuyyina lahu su'un 'amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasna'un. Maka apakah pantas orang yang menjadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatan itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Apakah orang yang dijadikan amal perbuatannya buruk, yaitu kedurhakaan, kekufuran, dan penyembahan terhadap berhala oleh setan sebagai perbuatan yang baik seperti orang yang diberi petunjuk oleh Allah, lalu bisa membedakan bahwa yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuk jalan yang benar kepada siapa yang dikehendakinya. Maka jangan jadikan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala keburukan mereka, dan apa yang mereka perbuat akan mendapat balasan lebih buruk. Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqanahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusur. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati, setelah kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
Dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati. Lalu kami turunkan hujan dari langit, kemudian kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu sehingga indah kehijauan. Demikianlah Allah akan menghidupkan orang-orang yang mati pada hari kiamat dengan mudah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyiba ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun shadid wa maqru ulaika huwa yabur. Dan barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Catatan kait dari perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, dia akan mengangkatnya. Ada catatan kakinya 707 708 707. Sebagian mufasir mengatakan bahwa perbuatan yang baik itu ialah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan ada pula yang mengatakan zikir kepada Allah. Dan ada pula yang mengatakan semua perkataan yang baik yang diucapkan karena Allah. Yang 708-nya perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkan untuk diterima dan diberinya pahala. 10 Ayat 10 tafsirnya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan di dunia atau akhirat, maka hendaklah dia minta kepada Allah, karena kemuliaan itu semuanya miliknya. Kemuliaan itu tidak akan diberikan kecuali dengan ketaatan kepadanya, dan barang siapa yang mencari kemuliaan kepada makhluk, maka Allah menghinakan, dan barang siapa mencari kemuliaan kepada penciptanya, maka Allah akan memuliakannya. Hanya kepadanya lah naiknya perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal soleh, amal-amal yang soleh di sisi Allah. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur dan tidak akan berfungsi sedikit pun bagi mereka rencananya itu. 11. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwajan wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umri illa fi kitabi inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangkan umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan Allah menciptakan bapa kalian Adam dari tanah, kemudian menjadikan keturunannya berkembang biak yang diciptakan dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kalian berpasang-pasangan.
antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang sudah lanjut usia, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum ada dalam kandungan ibu dan sesudah ada dalam kandungan ibu. Sungguh Allah telah memperhitungkan seluruhnya, bahkan Dia mengetahui sebelum penciptaannya, tidak dikurangi dan ditambah catatannya. Sesungguhnya yang demikian itu telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan itu bagi Allah adalah mudah. Sadaqallahul azim. Demikian tadi tadarus Al-Quran kita sampai surat Fatir ayat 11. Kita baca lanjutan asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Diriwayatkan oleh Juwaibir dari Dahak dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah, "Ya Allah, muliakanlah agamamu dengan masuknya Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham ke dalam Islam." Kemudian Allah menghendaki Umar bin Khattab yang mendapatkan hidayahnya, sedangkan Abu Jahal dibiarkan sesat. Maka turunlah ayat ini yang membedakan antara dua orang, yang satu berada pada jalan petunjuk dan yang lain tersesat dari jalan yang benar. Turun Asbabun Nuzul surat Fatir ayat 8. Untuk Saqafah Islamiyah ini tentang kesesatan. Kesesatan itu bahasa Arabnya dolal, yaitu setiap yang menyimpang dari jalan yang dituju atau yang benar, dari setiap yang berjalan bukan pada jalan yang benar, itulah kesesatan. Demikian menurut tafsir At-Tabari juz 1 halaman 84. Dalam Al-Quran disebutkan setiap yang di luar kebenaran itu adalah sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran?" Di surat Yunus ayat 32. Kebenaran itu datang dari Allah, sebagaimana telah Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Artinya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Oleh karena itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Semua yang datang dari Tuhan berupa kebenaran itu disampaikan. Semua yang datang dari Tuhan berupa kebenaran itu disampaikan kepada manusia lewat wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis dijelaskan hadis dari Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya aku diberi Alkitab Al-Quran dan yang sesamanya bersamanya. Ingatlah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang sesamanya bersamanya." Hadis riwayat Ahmad. Hadis itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diberi wahyu berupa Al-Quran dan wahyu yang sesamanya besertanya, yaitu wahyu berupa hadis, sehingga Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi sumber Islam itu sebenarnya adalah wahyu dari Allah. Maka benarlah bahwa Islam itu agama dari sisi Allah karena memang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengertian tersebut, hal-hal yang tidak sesuai atau menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah, itu adalah kesesatan. Untuk lebih mudahnya, kesesatan yang sudah jelas berada di luar. Untuk lebih mudahnya, kesesatan yang sudah jelas berada di luar garis Al-Quran dan As-Sunnah itu letaknya di mana bisa dijelaskan sebagai berikut.
Di dalam Islam ada wilayah prinsip pokok dasar usul. Alhamdulillah selesai pada hari ini pembacaan kita tadarus Al-Quran sampai surat Fatir ayat 11. Dengan mengharap rahmat Allah kita bisa sehat, panjang umur, besok kita lanjutkan lagi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Atas salah hilaf mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri alhamdulillah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.